Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Sani, NIM 1913005, Program Studi Agroteknologi, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah Senjai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah biokimia. Materi yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi dalam semua tubuh makhluk hidup atau semua sel tubuh makhluk hidup. Metabolisme juga disebut sebagai reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan enzim. Metabolisme juga sangat berhubungan dengan aktivitas tubuh. Metabolisme berfungsi untuk menentukan fungsi organ tubuh, memperbaiki sel tubuh yang rusak, pencernaan makanan, dan proses pernafasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme pada tubuh yaitu 1. Faktor jenis kelamin, di mana pada faktor jenis kelamin ini pria lebih memiliki massa otot yang lebih banyak dibandingkan dengan wanita. Terlebih lagi, perempuan yang baru saja melahirkan akan mengalami penurunan metabolisme. Adapun faktor yang kedua yaitu usia. Usia menjadi salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam proses metabolisme, di mana pada saat manusia berusia tua atau berusia lanjut, maka penurunan metabolisme akan berlangsung secara signifikan. Berbeda dengan manusia pada saat berusia muda, maka metabolisme masih sangat bagus atau baik. Adapun cara untuk memperbanyak atau meningkatkan metabolisme, yang pertama yaitu mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung protein, yang kedua minum air yang cukup, yang ketiga istirahat yang cukup, yang keempat olahraga setiap hari, dan yang kelima rajin mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B. Selanjutnya kita masuk kepada metabolisme lemak, di mana metabolisme lemak ini sangat berkaitan dengan berat badan seseorang. Jadi apabila seseorang kelebihan lemak, maka akan meningkatkan berat badan yang signifikan atau gemuk. Jadi metabolisme adalah proses kimia yang terjadi dalam semua tubuh makhluk hidup atau sel makhluk hidup. Proses ini merupakan suatu proses pertukaran zat ataupun suatu organisme dengan lingkungannya. Dapat diketahui pula bahwa lemak itu merupakan sesuatu yang tidak dapat larut dalam air. Sehingga apabila banyak lemak, maka itu tidak dapat larut dengan air. Kemudian jenis-jenis lemak. Yang pertama ada lemak berdasarkan sumber. Lemak berdasarkan sumber itu ada nabati ataupun hewani. Yang kedua, lemak berdasarkan struktur kimia. Lemak berdasarkan struktur kimia yaitu campuran, sederhana, dan privat. Kemudian yang ketiga, lemak berdasarkan ikatan kimia. Lemak yang berdasarkan ikatan kimia ini yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Itulah ketiga jenis lemak yang dapat diketahui. Selanjutnya masuk kepada fase metabolisme lemak, di mana pada fase metabolisme lemak ini
terdiri dari 3 fase. Adapun fase yang pertama yaitu fase beta oksidasi, yang kedua fase siklus Krebs, dan yang ketiga fase fosfat oksidatif. Ya, itulah ketiga jenis fase metabolisme lemak. Ya, jadi metabolisme lemak itu sangat berkaitan dengan berat badan atau berat badan seseorang, atau dapat membuat seseorang menjadi lebih gemuk dengan adanya metabolisme lemak yang berlebihan. Karena metabolisme sendiri adalah proses kimia yang terjadi dalam sel tubuh makhluk hidup. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya yaitu uji makanan. Adapun uji makanan yang saya pilih sini yaitu uji karbohidrat pada makanan. Pada uji karbohidrat pada makanan telah saya saksikan ada 4 jenis bahan makanan yang diuji. Bahan yang pertama yaitu roti, bahan yang kedua nasi, bahan yang ketiga tempe mentah, dan bahan yang keempat pisang. Adapun langkah-langkah dalam menguji bahan makanan tersebut yaitu bahan-bahan tersebut disimpan dalam piring yang berbeda, kemudian ditetesi, kemudian masing-masing bahan tersebut ditetesi dengan larutan betadine sebanyak 2-3 tetes. Setelah itu tunggu sekitar 5 menit, lalu amati perubahan yang terjadi pada makanan tersebut. Apabila makanan berubah warna menjadi warna biru pekat, maka dapat diketahui bahwa makanan tersebut mengandung karbohidrat. Dan apabila makanan tersebut tidak berubah, maka dapat pula diketahui bahwa makanan itu tidak mengandung karbohidrat. Dari hasil yang saya dapatkan, maka dapat diketahui bahwa bahan makanan yaitu roti setelah ditetesi dengan betadine atau iodin sebanyak 2-3 tetes, maka roti tersebut mengalami perubahan warna menjadi biru pekat. Jadi dapat disimpulkan bahwa roti mengandung karbohidrat. Kemudian yang kedua, bahan nasi. Nasi setelah ditetesi dengan betadine, maka dilihat perubahan warnanya. Nasi tersebut mengalami perubahan warna menjadi biru pekat, atau dapat juga disimpulkan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Kemudian yang ketiga, tempe mentah. Setelah ditetesi betadine 2-3 tetes, tempe mentah tidak mengalami perubahan warna, atau dapat disebut dengan tempe mentah tidak mengandung karbohidrat. Kemudian bahan yang keempat atau bahan yang terakhir yang diuji yaitu pisang. Pisang setelah ditetesi dengan betadine 2-3 tetes dan ditunggu beberapa menit, pisang dapat mengalami perubahan warna menjadi biru pekat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pisang tersebut mengandung karbohidrat. Ya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa apabila makanan setelah ditetesi dengan betadine dan berubah warna menjadi biru pekat, jadi dapat disimpulkan bahwa makanan tersebut mengandung karbohidrat. Ya, jadi itulah sekian yang sempat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fil stabiqul haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.